got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys to A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Farhatul Asyiro dengan NIM 225120097. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Lembaga Keuangan dan Filantropi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk menjelaskan materi dengan judul Prospek dan Tantangan BMT di Masa Depan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin penting dalam materi yang akan saya paparkan. Di antaranya adalah yang pertama tentang apa itu pengertian BMT. Yang kedua, apa saja prospek dari BMT. Yang ketiga, apa saja tantangan dari BMT. Yang keempat, apa manfaat dari BMT. Dan yang terakhir adalah apa saja fungsi dari BMT tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama tentang apa itu pengertian BMT. BMT sendiri dalam bahasa Arab adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil. Kata Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata bait yang artinya rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Sedangkan tamwil berasal dari kata mawala yang artinya pengembangan harta. Jadi jika digabungkan Baitul Mal wa Tamwil secara harfiah berarti rumah atau tempat harta dan pengembangan harta dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia Baitul Mal wa Tamwil artinya ialah rumah harta dan rumah pengembangan usaha. BMT adalah lembaga keuangan sosial syariah yang berfungsi sebagai rumah pembiayaan dengan konsep syariah, yaitu berbasis bagi hasil. Selain itu, BMT juga memiliki fungsi sebagai penyedia zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai. BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan badan hukum koperasi dan memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial masyarakat banyak, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah. Selanjutnya pada pembahasan kedua mengenai apa saja prospek dari BMT. Nah, beberapa prospek dari BMT ini melibatkan potensi pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kontribusi dalam pengembangan sektor keuangan syariah. BMT ini juga dapat memainkan peran penting dalam inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah. Nah, yang pertama di bagian pertumbuhan keuangan berkelanjutan, BMT ini dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, menarik nasabah yang mencari alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pembiayaan yang sesuai syariah, BMT ini dapat membantu memperdayaan ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan mikro. Ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, pada poin ketiga, inklusi keuangan.
BMT dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Ini dapat membantu menyediakan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak mengaksesnya. Yang keempat, dalam kontribusi pada pengembangan keuangan syariah. Dengan menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah, BMT dapat berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, baik dalam skala lokal maupun global. Nah, di prospek yang terakhir dalam pendidikan keuangan syariah, BMT dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah kepada masyarakat, membantu meningkatkan pemahaman tentang cara bertransaksi secara syariah. Lanjut, pada pembahasan yang ketiga, yaitu apa saja tantangan dari BMT. Nah, tantangan dari Baitul Mal wa Tamlil ini termasuk keterbatasan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan keuangan mikro syariah. BMT juga menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lain, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan skalabilitas operasi yang perlu ditingkatkan. Dari sisi internal, BMT juga menghadapi kendala terkait permodalan, sistem operasional, dan ketersediaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, BMT memiliki peran yang penting dalam ekonomi syariah dan inklusi keuangan, serta dapat memanfaatkan perkembangan teknologi keuangan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu apa saja manfaat dari BMT. Di sini ada beberapa poin dalam pemanfaatan dari BMT ini. Yang pertama, yaitu peningkatan ekonomi umat. BMT ini dapat membantu masyarakat, terutama umat, dalam meningkatkan ekonomi mereka dengan memberikan peluang investasi dan penghimpun dana. Yang kedua yaitu tentang pengembangan produk dan layanan keuangan. BMT ini menghasilkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan bai bitaman ajil. Yang ketiga yaitu mengatasi ketergantungan pada lembaga keuangan lain. BMT menjadi alternatif bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan konvensional, serta dapat mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan lain. Nah, yang keempat, mendorong pengembangan usaha produktif dan investasi. BMT membantu meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro dengan mendorong pengembangan usaha produktif dan investasi. Kelima yaitu kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain. BMT dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan keuangan yang ditawarkan. Selanjutnya, pada pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu tentang apa fungsi dari BMT. Nah, di sini juga fungsi dari BMT itu ada, saya mengambil 5 fungsinya saja, yaitu yang pertama, fungsi sosial. BMT ini berperan dalam menghilangkan ekonomi ribawi dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitarnya. Kedua, fungsi komersial. BMT ini menyediakan pembiayaan berbasis syariah seperti pembiayaan bagi hasil, murabahah, salam, dan ijarah, serta mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, fungsi penghimpun dana. BMT ini menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan dan investasi. Dan yang keempat, fungsi pemberdayaan ekonomi. BMT berperan dalam meningkatkan ekonomi umat dan mendorong pengembangan usaha produktif serta investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang terakhir, fungsinya di dalam koperasi keuangan syariah. BMT ini berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah
yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Itulah tadi pembahasan materi terkait prospek dan tantangan BMT di masa depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.